Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Fuad Nabila dari Prodi D3 NIM 3523074 akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Perlengkapan memandikan: tempat yang tertutup, air secukupnya, sabun, bubuk kapur barus, wangi-wangian, sarung tangan, ember, gayung, kapas, gulungan kain kecil-kecil, handuk, dan kain basah. Syarat orang yang memandikan jenazah: beragama Islam, sudah balik, berakal, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum cara memandikan jenazah, dan terpercaya amanah dan mampu menutupi aib. Orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki: keluarga, kakak, adik, orang tua, anak laki-laki, dan kakek, istri, laki-laki lain yang tidak ada hubungan kekerabatan, perempuan yang masih mahramnya. Orang yang berhak memandikan jenazah perempuan: yang pertama, seorang suami, karena suami diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh istri. Perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan: kakak, adik, orang tua, anak perempuan atau nenek. Perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga. Laki-laki yang masih mahramnya. Setelah perlengkapan sudah siap, maka tahap selanjutnya adalah proses memandikan jenazah. Meletakkan jenazah di atas meja yang sudah disiapkan. Memberi salam untuk laki-laki: Assalamualaikum lihadzal mayit. Untuk perempuan: Assalamualaikum lihadzal mayiti. Selanjutnya, membersihkan bagian kepala, mata, hidung, telinga sampai bersih. Membersihkan kotoran perut jenazah. Selanjutnya, istinja, membersihkan kemaluan mayit dengan membaca Nawaitul istinja'a minal mayit fardun alayya lillahi ta'ala. Setelah istinja, mandi air sabun. Mandi menghilangkan air sabun. Selanjutnya, meradu, memeriksa bagian permukaan zubur 3 kali dengan kain yang sudah disiapkan. Mewudukan mayit sunnah sebelum mandi. Untuk laki-laki, nawaitu wudu'a li hadzal mayit lillahi ta'ala. Untuk perempuan, nawaitu wudu'a li hadzal mayit lillahi ta'ala. Mandi wajib mayit. Untuk laki-laki, nawaitu ghusla li hadzal mayit fardhu kifayati lillahi ta'ala. Untuk perempuan, nawaitu ghusla li hadzal mayit fardhu kifayati lillahi ta'ala. Mandi air 9. Menyiram tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Bagian kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Bagian kiri.
Bismillahirrahmanirrahim ya rahim rabbana wa ilaikal masir. Terakhir doa, Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabina wal mutatahhirin. Selesai berdoa, jenazah diangkat dan dikeringkan ke tempat di mana jenazah ingin dikafankan. Tata cara mengkafankan jenazah. Peralatan mengkafankan: kain kafan, gunting, kafas, kafur barus, dan kayu cendana. Cara memotong kain kafan: ukuran panjang kain sepanjang tubuh mayit dan ditambah 1 jengkal dari ujung kaki dan 1 jengkal ujung kepala. Ukuran lebar 2 kali ukuran setengah badan ditambah 1 jengkal kurang lebih 20 cm. Membuat 5 utas tali yang diambil dari sisi kain kafan yang dipotong secara membujur. Adapun cara menyusun kain kafan, letakkan 5 utas tali di ujung kepala, bahu, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Untuk laki-laki, 3 lapis kain kafan yang terdiri dari baju dan 2 lapis pembungkus. Untuk perempuan sebanyak 5 lapis, terdiri dari 1 baju, kerudung, bawahan, dan 2 pembungkus. Masing-masing kain ditaburi kayu cendana dan kapur barus yang dihaluskan. Menyiapkan 7 lembar kafas untuk siku-siku tangan, siku-siku kaki, hidung, dan telinga. Selanjutnya adalah proses mengkafankan jenazah perempuan. Adapun tata cara mengkafankan jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun tali pengikat sebanyak 5 utas tali. Lalu menghamparkan kain kafan yang pertama di atas tali pengikat yang sudah disusun, serta menaburkan kapur barus dan kayu cendana di atasnya. Kemudian menghamparkan kain kafan yang kedua, lalu menaburkan kapur barus dan kayu cendana di atasnya. Selanjutnya meletakkan kerudungnya di bagian kepala, lalu meletakkan sarungnya di bagian badan, selanjutnya meletakkan bajunya, kemudian meletakkan mayat di atas kain yang sudah disusun. Selanjutnya memasangkan bajunya sambil membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad qaryati qabih, lalu memasangkan kerudungnya sambil membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad qaqadrihi wa miqdarih. Selanjutnya memasangkan sarungnya sambil membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin kafi hubbi kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Humairah dari D3RMIK dengan NIM 30523047. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara mensolatkan jenazah. Solat jenazah. Hukum solat jenazah atau sembahyang untuk mayit muslim adalah fardu kifayah, yang artinya wajib dilaksanakan minimal oleh 1 orang. Bila secara sengaja sama sekali tak ada yang menunaikan, maka status dosa menimpa umat Islam secara umum di daerah tersebut. Mensolati adalah salah satu kewajiban kifayah selain memandikan jenazah, mengafani, dan terakhir menguburnya. Untuk rukun sholat jenazah, pertama, niat, kedua, 4 kali takbir, ketiga, berdiri bagi orang yang mampu, keempat, membaca surah Al-Fatihah,
Kelima, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah takbir yang kedua. Yang keenam, doa untuk si jenazah sesuai takbir yang ketiga. Dan yang terakhir adalah salam. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video tentang tata cara mensolatkan jenazah. Letak mayit yakni sebelah kiblat orang yang menyolatinya. Posisi imam. Posisi imam dalam menyolati jenazah perempuan adalah sejajar dengan perut jenazah, dan makmum berbaris di belakang imam dengan rapat. Yang pertama adalah niat. Niat untuk sholat jenazah perempuan adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardo kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Berikutnya takbir yang pertama, Allahu Akbar, sambil menggetarkan hati berniat, saya berniat menyolati mayit perempuan ini 4 takbir fardu kifayah menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya takbir kedua, Allahu Akbar. Kemudian membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Berikutnya takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa mayit perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Dan membaca doa, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Berikutnya salam 2 kali. Yang pertama menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam yang kedua menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Dwi Putri Agustina dengan NIM 3052356 dari Prodi D3 RMIK akan menjelaskan langkah-langkah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah salah satu kewajiban seorang muslim terhadap seorang muslim yang meninggal dunia, dan hukum menguburkan jenazah itu adalah fardu kifayah, atau dengan kata lain wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk menguburkan jenazah muslim lain. Namun apabila sudah ada beberapa orang yang mewakili untuk memakamkannya, gugurlah kewajiban muslim lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah segera dikuburkan.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu segera menguburkan jenazah, karena jika orang soleh, kamu mendekatkannya pada kebaikan, dan jika ia bukan orang soleh, supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggung jawabmu. Hadis riwayat Muslim. Kedua, liang lahat dibuat seukuran jenazah dengan kedalaman kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan, lebar kira-kira 1 meter. Yang ketiga, liang lahat tidak boleh dibongkar oleh binatang buas. Maksud menguburkan jenazah adalah untuk menjaga kehormatan mayat dan menjaga bau busuk dari orang-orang sekitar. Yang keempat, mayat dipikir dari 4 penjuru. Barang siapa yang mengikuti jenazah, maka hendaklah memikul dari ke-4 penjuru ranjang atau keranda, karena sesungguhnya seperti itu adalah dari sunnah Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman, bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, masukkanlah mayat dari arah kakinya jika tidak ada kesulitan. Yang kedua, bagi mayat perempuan ketika menguburkannya disunahkan ditirai dengan kain. Yang ketiga, mayat perempuan yang memasukkannya ke dalam kuburan hendaklah mahramnya. Yang keempat, letakkanlah mayat di lahat dalam posisi miring ke kanan dan muka menghadap kiblat. Yang kelima, rapatkanlah ke dinding kuburan supaya tidak bergeser dan berikan bantalan di bagian belakang dengan gumpalan tanah agar tidak berbalik ke belakang. Yang keenam, letakkanlah mayat di dalam kuburan dengan membaca doa. Ketujuh, lepaskanlah ikatan kain kafan di kepala dan kaki mayat. Yang kedelapan, setelah selesai meletakkan mayat di dalam kuburan, terlebih dahulu mayat ditutupi dengan kabin, barulah ditimbun dengan tanah. 9. Disunahkan sebelum menimpa kuburan meletakkan 3 genggaman tanah pada bagian kepala, punggung, dan kaki. Dan yang ke-10, doa setelah jamaah dimakamkan.